karena banyak profesornya. Dosen-dosen ini banyak profesor, bukan hanya profesoran ya, tapi profesor yang sungguhan. Tidak hanya pinter, tapi juga spiritnya dalam, gitu loh ya. Tidak hanya hebat ilmunya, tapi juga akhlaknya tinggi. Itu UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, para santri Bait Al-Quran Nurus Sofa atau Pondok Pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa yang saya cintai, yang hadir secara luring, offline maupun yang ikut secara daring, online. Alhamdulillah ini sudah ada yang hadir ini secara langsung. Pertama Inai dari Wajak, ya, lalu ya, Novida dari Buleleng, Bali. Lalu Empok Nur ya dari Kepanjen, Cengguruh. Ya, kemudian Asabela, ya, mana senyumnya sayang? Wah, luar biasa. Lah, sop, mantap. Nah, kemudian Dini dari Kepanjen. Ya, lalu kemudian Nadifa dari kota Yunisara. Kebetulan mamanya juga bernama Mbak Yuni. Ini bukan dari Busan, Di. Dari mana? Busan, Korea. Oke, thank you. Wes, seneng aku seneng. Dari Korea, dari Korea. Baik. Lalu kemudian para santri yang secara online atau daring, ada Zahra di Banyuwangi, Osing. Ada yang ditinggal di Ma'had, tidak ikut outbound, tadi ikut separuh. Ada Ulia Suhu, ada Vita presenter dari Gresik. Kemudian ada adik kita yang sekolah sekarang ini, Dik Tata. Dan juga para santri putra, ada Gus Ali, Gus Ali ini pasca sarjana kuliahnya, sudah hampir selesai. Ada Gus Nawafil, ada Gus Sofyan, kemudian ada Gus Fadli dan lain-lain semuanya. Semoga selalu dalam lindungan dan ma'unah serta rahmah Allah Subhanahu wa taala. Taib al-an nu'addi muhadaratana al-yawm al-muhadarah kam 88 as-saminah wa thamanin. Al-muhadarah as-saminah wa thamanin. Nu'addi wa na'ti muhadaratan al-yawm al-muhadarah as-saminah wa thamanin. Pertemuan atau kuliah yang ke-88. Pada pertemuan yang ke-87 saya sudah sampaikan atau Abi sudah ceritakan bahwa seluruh anak Abi, anak saya, empat-empatnya semua kuliah di UIN Malang. Kenapa? Ya oleh karena UIN Malang itu jelas, tujuannya jelas. Ya toh? Mau apa? Ingin mengantarkan mahasiswanya menjadi ulama intelek profesional atau intelek ulama yang profesional. Dengan indikator kekuatan, kedalaman spiritualitas, keagungan akhlak, ketinggian ilmu, kematangan profesional. Tradisi yang dikembangkan, penguasaan bahasa Arab, tahfidz Quran, dan memahaminya, filsafat, bahasa Inggris, dan ma'had. Dalam rangka ma'had itu untuk menanamkan tradisi spiritualitas dan bagaimana mengaktualisasikan akhlak. Lalu bagaimana ilmu dikembangkan? Luar biasa. Hampir seluruh program studi UIN Malang itu akreditasinya A. Psikologi itu A, farmasi juga ya, arsitek juga. Apalagi yang FITK ya. Kalian dari FITK ya? Novida dari mana? Apa? PAI. Wah, itu tambah itu. Gemuk itu nggak pernah
di bawah A. Atasnya A nggak ada, seandainya ada atasnya mungkin A plus ya. Kalau Inai dari mana? Apa? FITK jurusannya? Manajemen Pendidikan Islam. Nah, MPI. Oh, sama itu juga. Kemudian Pak Nur? Dari FITK PGMI. PGMI ya sama, oh, hebat-hebat. Terus kalau Asabela? MPI. MPI. Wah, itu juga. Abi ini kebetulan dosen MPI, hanya Abi home base-nya di Pasca Sarjana. Tapi Abi sering mengajar concern pada filsafat tasawuf. Dini apa jurusannya? Manajemen. Ekonomi berarti ya. Wah, luar biasa itu, sama dengan Gus Nukman anak saya. Lalu Nadifa apa jurusannya? Manajemen. Manajemen. Ekonomi juga ya? Wah, mantap. Pantas dok kamu itu. Nanti jadi apa ya? Manajer. Jadi manajer perusahaan yang sukses, perusahaan dunia akhirat itu loh. Nah, cabang Korea luar biasa. Allahumma amin. Allahumma gitu ya. Walik Grimbyang cos pleng insyaallah ya. Yes. Baik. Mungkin saya perlu melanjutkan sedikit ya. Kampus UIN Malang memang luar biasa itu. Saya perlu menyanjung kampus saya sendiri karena Abi ini nggak bisa nggak bersyukur. Kenapa? Karena menemukan nikmat yang luar biasa di UIN Malang itu. Abi ini ibaratnya makan, minum, bahkan juga di UIN Malang. Waktu Abi tinggal di rumah Kiai, di situ, uyuh di situ. Bahkan pernah ketika sudah berumah di Ubud ini, karena airnya diputus oleh pihak Ubud, kami ke UIN tuh mandi ke UIN. Nah, bawa air dari UIN. Lo pernah loh dok mandi air comberan. Kalau kamu kan langsung menikmati air PDAM ya. Abi pernah mandi air yang depannya Abi tahu nggak? Depan rumah mama. Itu kan ada air yang mengalir. Itu air kali, itu air apa? Bukan air kali itu. Air kali bercampur dengan air korahan, bercampur dengan air mandi. Bekas mandi comberan itu Abi saring untuk mandi. Gatel semua. Akhirnya cari air ke kampus UIN. Jadi Abi ini banyak minum air UIN. Makan digaji dari UIN. Membiayai pendidikan dari UIN. Makanya selalu bilang UIN, UIN, UIN. Dan bahkan anak Abi semuanya, empat-empatnya, Ahmad Hirzul Umam, arsitek UIN pertama. Kemudian Nur Miyazakia, farmasi UIN. Ahmad Nukman Naufal, manajemen UIN. Manara Qudsiah yang baru saja meninggal bulan Agustus kemarin adalah psikologi UIN. Jadi UIN itu memang pilihan Abi yang satu-satunya. Dan saya bangga menjadi dosen UIN karena banyak profesornya. Dosen-dosen ini banyak profesor, bukan hanya profesor-profesoran ya, tapi profesor yang sungguhan. Tidak hanya pinter, tapi juga spiritnya dalam, gitu loh ya. Tidak hanya hebat ilmunya, tapi juga akhlaknya tinggi. Itu UIN. Demikian juga mahasiswanya. Tadi saya sampaikan mama itu bilang, mama kan alumni UB, matematika UB. Lalu sarjana hukum WG. Lalu apa itu? Mama bilang anak UIN ini, mahasiswa UIN ini, itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi-rapi, sopan-sopan. Nah, jadi ganteng-ganteng, GC, cantik-cantik, RR, rapi-rapi, SS, sopan-sopan. Kalau singkat apa itu? GC, RS ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi-rapi, sopan-sopan. Itu kan udah luar biasa. Kan sering tak ajak ke kampus UIN. Tidak hanya dosen yang hebat, mahasiswanya juga hebat. Mahasiswanya luar biasa, dosennya hebat. Mana dosennya misalnya? Ya, misalnya kayak Abi kan dosen UIN. Abi juga hebat loh. Taklem dewe, ngomong ngenteni kesuwen. Ya. Ya, artinya berupaya untuk menjadi orang hebat. Tidak hanya hebat, hebat itu dalam arti begini ya. Juga sayang, spiritualitas kita, rasa kita bangun. Agar supaya punya rasa kasih dan sayang pada apa dan siapa tanpa membeda. Tidak ngeluh, tidak kesah gitu. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Gak malas-malasan, gak mau Abi malas. Gak sambat, gak mau sambat. Abi juga cinta pada apa dan siapa saja. Taat kiai, taat guru, taat orang tua. Taat kiai, taat guru, taat orang tua. Taat negara, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Endingnya apa? Happy today. No happy, ya. Tomorrow happy, ending happy, dan terakhir happy dukhulil jannah. Jadi mahasiswanya hebat,
fasilitasnya lengkap. Tidak hanya itu, rektor-rektornya juga luar biasa. Ya toh? Rektor pertama, ini dulu kampus UIN sebelum dulu kan fakultas cabang Surabaya. Dekannya para kiai. Ada Kiai Usman Mansur. Coba nanti di browsing, Kiai Usman Mansur. Ada Profesor Husnu. Yang pertama Profesor Dr. Kusnu SH. Itu pakar hukum hukum adat. Ya. Ada yang pimpinan ya. Ada Kiai Haji Usman Mansur, orang hebat. Ada Kiai Maksum Umar. Kiai Maksum Umar itu mertua Papi Ong. Nah, mertua, kalian sudah pernah ketemu kan? Papi Ong itu istrinya bernama Mbak Lulu, ya. Mbak Lulu, anaknya bernama Irma. Irma Suroya itu teman Abi. Dia bahasa Inggris, saya bahasa Arab. S1-nya di Malang. Bapaknya pernah menjadi dekan di IAIN dulu, namanya IAIN Sunan Ampel, Malang. Banyak ada Kiai Haji Abdul Mujib dan lain-lain banyak. Dan yang fenomenal juga yang sudah disebut dengan rektor itu, yang pertama kali adalah Profesor Imam Suprayogo. Itu orang hebat, orang internasional. Berikutnya adalah Profesor Mujiara Harjo, ahli sosiolinguistik, pakar filsafat, fenomenologis. Ya, beliau paham betul kalau sudah bicara filsafat Gadamer, ya itu. Apa itu Gadamer itu? Nah, ya situlah pokoknya nanti apa? Pendekatan hermeneutika. Nah, tidak sekedar teks, tapi bagaimana di balik teks itu ada. Jadi pengertian sesuatu itu bukan pada fenomena sesuatu, tapi di balik fenomena. Kalau kita kan sudah biasa itu ya. Tidak hanya lafadz tapi maksud. Tidak hanya bayan tapi juga ma'ani, bagaimana badik lalu mantik. Tidak hanya lafadz tapi di balik lafadz itu ada benda. Itulah maksudnya. Lalu setelah ketemu dengan benda itu barulah kita maknai. Nah, maka hakikat sesuatu itu pada makna sesuatu itu. Nah, bagaimana kita memaknai? Nah, itulah nanti akan berimplikasi bagaimana kita mempraktekannya secara benar dan tepat atau secara tepat dan benar. Sehingga nggak ada pertengkaran. Maka lahirlah orang yang arif bijaksana. Bukan banyak, ya paling tidak arif nggak harus bijaksana, tapi arif bijak situ ya. Nggak bijak sini lah, arif bijak situ. Udah lumayan. Tidak bijak sini, bijak sini egoistik. Benar aja. Tapi kalau sudah bijak situ itu sudah ada komunikasi, interaksi, dialogis antara objek dengan subjek, antara subjek dengan objek, lahirnya namanya konstruksi. Ya, tidak hanya reality, tapi juga tidak hanya di luar diri kita, tapi bagaimana realitas itu difaktualisasi menjadi sebuah fakta yang subjektif, diolah demikian rupa, lalu menjadi konstruktif. Ya, itu luar biasa, Prof. Muji. Panggilannya Pak Prof. Muji. Lalu berikutnya Prof. Haris, yang luar biasa juga. Kenapa? Karena di era Pak Haris itu muncul ini, para guru besar. Ide akselerasi atau percepatan guru besar. Itu di era Prof. Haris. Luar biasa. Dan yang paling hebat sekarang ini luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi. Gitu. Jadi, wah ini top ini orangnya. Yaitu Profesor Dr. Muhammad Zainuddin MA. Ini orang luar biasa. Bahasa Inggrisnya top. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Qurannya dikuasai. Beliau tidak hanya menguasai Quran, tapi juga qori. Loh, iya qori. Juara qori dia itu. Wis tuwek, tapi kalau qiraah luar biasa. Pernah satu ketika Ibu Hajah Maria Ulfa, pernah dengar nggak? Maria Ulfa, qoriah Indonesia, internasional kan dia. Juara MTQ Indonesia dan bahkan internasional. Itu disambut oleh dia duet bersama Prof. Zainuddin. Pak Zain dulu sebelum jadi rektor. Dan bahkan ketika menjadi warek 1 ya, wakil rektor 1 itu masih sering disuruh didadak untuk tilawah. Luar biasa dia. Jadi yang saya tahu ya, beliau itu bisa menirukan seperti Abdurrahman Sudes persis. Ya, seperti bisa menirukan suaranya Syekh Surem persis. Ya, bisa menirukan Syekh siapa itu? Siapa itu? Al-Juhni persis. Luar biasa. Bagus sekali. Mama pernah tak ajak sowan ke rumahnya ya. Orangnya baik,
kecil, nggak terlalu besar, orangnya kecil tapi hebat. Punya brengos. Ya. Pernah ketemu nggak sama Prof Zainuddin? Kalau secara langsung Belum ya. Nanti apa tak ajak sowan aja nanti. Ya, kapan-kapan hari Ahad, beliau kalau pagi hari asal tidak ada acara di luar kota, ada di rumah, nanti kita sowan kepada dekat dengan Pondok Putra. Dengan Pondok Putra kita kan di Jalan Sunan Muria 29 nomor 8 ya. Sunan Muria 8 nomor 29. Rumah beliau itu sampingnya, dekat kandang kuda. Ya, nanti kapan-kapan kita ajak sowan ke sana, biar kalian terinspirasi. Rektor hebat ini luar biasa ini. Ini saya kira akumulasi dari semuanya. Punya integritas, pinter bahasa Arab, ya, pinter bahasa Inggris, humoris, lucu, wongnya lucu. Brengose, pokoknya ditenannya brengose ini leketet. Ganteng, ya, masih muda. Usianya sudah tua sih, tuaan saya dengan Abi, tapi lah ya tuan Prof Zainuddin, tua sana tapi masih kelihatan muda karena kecil. Alhamdulillah, itu luar biasa. Makanya tidak hanya dosennya, tidak hanya mahasiswanya, tapi juga rektornya. Warak satunya ini perempuan, Bu Sumbulah, Profesor Ummu atau Ummi Sumbulah. Ini orang Blitar, usianya jauh di bawah saya, masih kecil dia. Wah, luar biasa. Warak duanya ini Bu Nyai, Ning Dr. Ilvi Nurdiana. Ini pengasuh pesantren Al Yasini besar Pasuruan. Kalian kalau pas tak ajak ke rencana pembangunan pondok di Tutur, itu ke sana sedikit rumahnya beliau. Pondok beliau besar Al Yasini. Pondoknya gede, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi ada. Santrinya ribuan. Warak tiganya Pak Fatah Yasin. Ya, orangnya gede ya. Ya. Fatah, bukan patah loh ya, kalau patah kan tugel artinya, tapi Fatah apa? Fatah itu pemenang. Fatah apa? Pembuka. Fatah ya. Fatah itu pemenang. Fatah Yasin. Kalau ingin mendapatkan Fatah harus Yasin. Apa Yasin itu? Kanjeng Nabi. Kemenangan itu hanya diperoleh dengan Yasin. Apa Yasin itu? Ya Sayyidal Mursalin. Itu luar biasa. Warak empatnya itu kiai. Beliau ini Dr. Kiai Haji Israqun Najah, putra Al-Maghfurlah Romo Kiai Mas Duki. Saya murid Kiai Mas Duki. Saya ini. Kiai Mas Duki itu kalau ngajar tak bilangi ya. Kalau nguji kan beliau ngajar qawaid itu 4, 1, 2, 3, 4. Jadi qawaid 4 semester beliau yang ngajar. Itu kalau lulus hanya dapat C. Satu mata kuliah itu kalau nguji sampai 5 kali. Minimal itu sampai 9 kali. Dan kalau ujian tidak hanya di kampus. Kampus selesai ke rumah. Belum selesai ini. Kalau uji sak karepe dhewe. Diambilkan buku, kitab bahasa Arab itu diambil. Baca, buka halaman berapa itu buka. Buka. Beliau pegang ini tek-tek itu. Nanti kalau kita bacanya satu halaman itu salah lebih dari berapa itu? Kamu, misalnya saya ya. Kalau panggil saya itu Mam. Kamu salah 50 satu halaman ini, belum lulus. Padahal udah sini mergosono, jalan kaki dulu. Kalau malam enggak ada, kalau naik bemo, malam jalan kaki 2 jam. Aduh, ya. Tapi gitu itu berkah. Ada guru lagi namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhdhar. Nah, yang saya ceritakan itu ngajar balaghah, stylistika, bahasa. Balaghah 1, 2, 3 plus ilmu mantik, plus ilmu arut 5 mata kuliah. Nah itu kalau ujian, ya kalau ujian itu umum. Ini yang ujian berapa? 20 Pak Haji, panggilannya Pak Haji. Ya, ini yang lulus hanya 2, yang nggak lulus banyak, termasuk Kang Marzuki, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Iki Marzuki ini masih pinter, takdirnya nggak lulus. Gitu. Jadi belum ujian sudah divonis dia nggak lulus. Jadi takdirnya Marzuki nggak lulus. Gitu tuh biasa. Dan saya pernah punya pengalaman yang saya dengan Pak Haji termasuk dekat. Saya ini salah satu dari sekian kiai yang dilantik oleh Pak Kiai sebagai kiai, oleh Pak Haji sebagai kiai. Jadi Pak Haji itu melantik Abi sebagai kiai. Saya pernah dilantik sebelum beliau wafat, 2 bulan sebelum wafat melantik Abi sebagai kiai. Jadi maka itu adik-adikmu ya, adik-adikmu suruh kuliah di UIN. Insya Allah tidak hanya bahagia dunia,
tapi yang terpenting adalah selamat dunia akhirat. Insya Allah spiritualitasnya dalam, rasanya dalam, nggak ngamuk-ngamuk nang wong. Kalau jadi ustazah yang dingin enak didengar. Kalau dari kiai-kiai yang tidak ngamuk-ngamuk ya kan ada kiai yang ngamuk. Ada nggak kiai yang ngamuk itu? Ada itu banyak kiai. Iki lek kiai ngamuk itu duduk mai itu jenenge nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Lek mau'izah kuwi untuk takwa, lek nakalan itu untuk ngamuk-ngamuk. Jadi mubalek, kudune mubalek itu menyampaikan kebenaran, ya toh, menyampaikan kejujuran, menyampaikan amanah, menyampaikan kecerdasan. Namanya tablik. Wong mubalek kok menyampaikan gelut, berarti jenenge duduk mubalek. Karena kalau mubalek itu mau'izah, kalau mau'izah itu menuju takwa. Kalau menuju takwa itu lewat rasa. Wal yatalattaf wala yus'iron nabikum ahada. Lelek mubalek kok menyampaikan keras-kerasan, walaupun dipanggil mubalek, dia itu bukan mubalek tapi munakil. Apa? Bukan mubalek tapi munakil. Isinya nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Apa? Kebalikan mau'izah itu nakal. Baik. Udah ya? Maka adik-adikmu, teman-temanmu ajak kuliah di UIN. Tapi ingat UIN itu kuotanya terbatas, ya toh, karena ada ma'had. Tapi insya Allah ya, akan segera diperbanyak ya. Saya kira begitu ya. Sekedar untuk kita doakan para pimpinan, terutama yang sekarang lagi menjabat ya, Pak Rektor dan jajarannya. Dekanmu siapa? Dekan Tarbiyah siapa? Ayo Novida, jangan alah. Bukan PMII, dekan kok PMII. Ya yang kemarin ngisi di PM. Pak Marno loh, bukan. Ayo sisuk. Siapa dekanmu? Dekan FITK? Pak Marno, bukan. Namanya Profesor Dr. Nur Ali Rahman MPD. Yang PMI ya? Nah, ya pengisi PMI, tapi dekan itu ya namanya Profesor Ali. Nur Ali. Siapa dekanmu? Ini Novida ini adalah anak FITK jurusan apa? Jurusan PAI. PAI. Dekannya bernama Profesor Nur Ali. Nah, wadek satunya siapa? Muhammad Walid, Dr. Muhammad Walid. Wadek duanya? Lo kok gak harus sih? Cuman taunya Pak Mar. Wadek duanya itu siapa tau jeneng lali aku. Gus apa iku? Nanti habis ini setelah offline. Ya, kasih tahu. Ya, saya dekat sekali kok dengan wadek tiganya Pak Marno. Wadek duanya itu Pak siapa ya nanti hilang, enggak apa-apa lah. Oke, saya kira begitu ya. Cukup. Kalau dekan ekonomi siapa? Ekonomi ya. Ngerepek. Ngerepek. Ya sekarang coba browsing. Wadek 2 FITK siapa? Ayo, Wadek 2 FITK siapa? Wadek 2, Wakil Dekan FITK, Wadek 2. Ya. Bapak dokter siapa? Ayo cepetan. Wadek 2 FITK sekarang. Kalau Wadek satunya Dr. Muhammad Walid, Wadek 3-nya Dr. Marno, Marno. Wadek 2-nya ayo. Aku bendino ketemu kok lali jenenge ya Allah. Yang 2 Abdul Basit. Lah betul sekali. Gus dia. Dr. Abdul Basit. Celukane Pak Basit ya. Oke, saya kira begitu ya. Ini ya sekedar tahadus bin nikmah. Bangga dengan milik sendiri gitu loh. Kamu jadi mahasiswa UIN yang bangga dong. Kamu jadi apa sih? Mahasiswa UIN bangga. Dan demikian juga lebih jadi santri Nurus Sofa Baitul Quran dari Baikun Nusa. Banggalah kalian. Maka insya Allah berkah hidupmu ya. Baik, kita akhiri dulu. Sebelum ini kita yel-yel dulu. Mari duduknya ditata tawaruk atau iftirash. Ditata seenaknya. Yang paling nyaman jangan silo. Nanti kalau silo irinya muncul. Jadi kita ini kalau berdoa, wiritan dan lain sebagainya itu ada tata cara ya toh. Duduknya tawaruk, boleh dibalik atau
biasa. Tawaruk seperti sholat atau dibalik atau iftirosh. Iftirosh itu kakinya, dua kakinya untuk lemek pantat kita. Kemudian dada dikedepankan, ya, baru kita sambung konsentrasi kepada Allah, ingat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Yang keras, Allahumma. Kiti kita. Sugih ati. Sugih arto. Allahumma. Hammu hamku. Paham ilmu. Paham laku. Allahumma. Jinem jitu. Allahumma. Amin aman. Allahumma. Iman imun. Allahumma. Walik grimbyang. Cos pleng. Cos pleng. Cos pleng. Pas muni cos pleng jerone batine dalam siri dan akhfamu beres insyaallah. Nah, bukan insyaallah, pasti beres. Insyaallah ya pasti kok. Insyaallah jika Allah menghendaki pasti terjadi. Dan apa yang kita minta tidak ada yang ditolak oleh Allah, semua dikasih. Baik, mari kita nyanyi dulu. Nyanyi sholawat Nahdiyah. Apa ini? Apa? Yang itu? Bukan, yang sebelumnya. Kullul kulub. Ya. Kullul kulubi. Sudah ketemu? Oke, saya tak kembalikan kopi. Lanjut, wahid, isnain, salasa. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumu'ul ashiqina tasilu kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumul ashiqina tasilu hadza rasulullah hadzal mustafa hadza li rabbil alamin rasuluh هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط
وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allahu Allah ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بطرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بطرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي وبك استنار الكون يا علم الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أولاك مقالي. طيب nantahi wa nakhtatim dirasatan al-yawm muhadaratan al-yawm as-samina wa samanin sahih 88 ya biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.